Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya strategi trading yang paling canggih sekalipun kadang-kadang bisa gagal total? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar alasan sesungguhnya. Dan ini bukan soal grafik atau indikator loh, tapi soal apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Kita akan lihat sisi trading yang jarang banget diakui, tapi justru jadi penentu segalanya. Oke, kita mulai dari sebuah pengakuan yang jujur banget dan mungkin terasa familiar buat sebagian dari kita. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Kalimat ini adalah titik awal dari semua masalah yang akan kita bedah hari ini. Yaitu saat market bukan lagi soal cari peluang, tapi udah jadi tempat pelarian. Yap, inilah akar masalahnya. Aneh ya, kita justru lari ke dunia trading yang penuh tekanan. Buat apa? Buat menghindari tekanan lain dalam hidup kita. Ini tuh sebuah ironi yang sebenarnya dialami banyak banget trader. Tapi ya gitu, kebanyakan diam-diam aja. Dan perlu kita garis bawahi. Ini tuh bukan cuma soal rugi atau untung. Isunya jauh lebih dalam. Ini menyangkut kesehatan mental kita, kedewasaan kita, dan yang paling penting, keberanian kita buat jujur sama diri sendiri. Ini tentang gimana masalah di luar sana bisa merusak semua keputusan kita di depan layar monitor. Terus, pertanyaannya kenapa sih pelarian ke market ini hampir selalu gagal? Jawabannya simple, karena market itu punya satu sifat yang bisa dibilang kejam. Market itu adalah cermin yang paling jujur. Dia nggak peduli sama perasaan kita, dia cuma akan memantulkan kembali siapa diri kita saat itu. Coba dia bayanginnya gini, market itu nggak akan pernah nyembuhin kekacauan batin kamu. Malah sebaliknya, market itu bertindak kayak amplifier. Dia bakal ngambil rasa cemas atau takut yang kamu bawa, terus suaranya dikencengin, diperbesar lewat setiap klik tombol buy atau sell yang kamu lakukan. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Kita datang ke market nyari ketenangan, nyari kendali, nyari rasa aman. Tapi yang kita masuki itu apa? Arena yang isinya volatilitas, kekacauan, dan risiko. Kita nyari perlindungan di tempat yang paling berisiko di dunia. Ini sih resep pasti buat bencana kan? Lalu gimana dong jalan keluarnya? Ada satu pergeseran pola pikir, sebuah momen aha yang bisa ngubah segalanya. Dan inilah yang ngebedain antara trader yang hancur lebur karena emosi sama mereka yang bisa bertahan untuk jangka panjang. Nah, ini dia pencerahannya. Market itu bukan temen, bukan juga musuh. Dia bukan tempat pelarian. Dia ya cuma sebuah alat, sebuah instrumen yang sifatnya 100% netral. Bahayanya itu bukan datang dari market, tapi dari tangan yang megang alat itu. Biar gampang, anggap aja market itu kayak pisau dapur. Kalau kita pakainya dengan tangan yang tenang, fokus, wah, itu jadi alat yang berguna banget buat nyiapin masakan yang enak. Tapi coba bayangin, pisau yang sama persis, dipegang sama tangan yang gemeteran karena panik atau marah, yang ada malah ngelukain jari sendiri kan? Nah, market itu cara kerjanya persis kayak gitu. Kondisi mental kita lah yang nentuin hasilnya, mau ngebangun kekayaan atau malah ngehancurin diri sendiri. Oke, setelah kita paham soal pergeseran pola pikir tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Gimana cara nerapinnya? Ada beberapa prinsip dasar nih buat ngebangun ulang pendekatan trading kita, tapi mulainya dari dalam diri. Ini dia 4 pilar utamanya. Periksa niat kita, jaga energi, hormati modal, dan tahu kapan harus berhenti. Semuanya itu sebenarnya kembali ke satu pertanyaan simpel yang harus kita tanyain ke diri sendiri tiap kali mau buka platform. Gue di sini buat trading atau gue di sini cuma buat lari dari sesuatu? Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh gini deh. Strategi dan teknik trading itu adalah rumah yang lagi kita bangun. Tapi psikologi kita lah fondasinya. Kita bisa aja punya rumah paling megah, paling canggih, tapi kalau fondasinya retak, ya semuanya bakal ambruk juga pada akhirnya. Ini ada beberapa aturan praktis tambahan buat ngejaga disiplin. Ingat ya, kalau kita lagi ngerasa emosional terus kita mutusin buat trading kecil-kecilan aja, itu bukan tanda kita lemah loh, justru itu tanda kebijaksanaan yang paling tinggi. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncaknya, kebenaran utamanya, dan pesan ini sebenarnya lebih besar dari sekedar soal trading. Ini tentang gimana caranya kita memenangkan pertempuran yang paling penting dalam hidup, yaitu pertempuran di dalam diri kita sendiri. Inilah intisari dari semua obrolan kita. Stop, berhentilah berharap trading bakal ngisi kekosongan dalam hidup kamu. Nggak akan bisa. Market itu nggak bisa ngasih apa-apa, dia cuma bisa mantulin apa yang udah ada. Penyembuhan yang sebenarnya itu harus dimulai dari dalam, jauh sebelum kita buka chart harga. Dan anehnya, pas kita berhasil mencapai kedamaian di dalam diri, sesuatu yang ajaib terjadi.
Candlestick merah yang tadinya bikin panik setengah mati, sekarang kelihatannya cuma kayak data biasa. Kerugian yang tadinya rasanya kayak akhir dunia, sekarang cuma dianggap sebagai biaya bisnis yang wajar. Kita berhenti bereaksi dan mulai merespons dengan bijak. Coba deh kita berhenti sejenak dan pikirin ini baik-baik. Modal trading kamu itu bukan sekedar angka di layar. Itu adalah keringat kamu, waktu lembur kamu, energi hidup kamu yang diinvestasikan. Jadi, melindunginya itu sama pentingnya kayak ngelindungin martabat dan hasil kerja keras kamu sendiri. Jadi, kita akhiri dengan satu pertanyaan ini. Jadikan ini filter terakhir sebelum kamu ambil posisi apapun. Coba tanya ke diri sendiri, apakah saat ini gue benar-benar hadir buat trading atau gue cuma lagi kabur? Jawaban jujur kamu atas pertanyaan itu akan sangat menentukan nasib akun trading kamu ke depannya.